Nah, teman-teman, apa sih penyebabnya tanaman durian ini bisa mati seperti ini? Untuk itu saya akan siram tanaman durian yang sudah mati ya teman-teman, supaya teman-teman lebih bisa menyimak dan memahami apa yang saya bagikan di video ini. Untuk itu tanaman durian yang sudah mati ini atau layu tersebut ini sudah tidak layak kita perbesar lagi, saya akan lakukan penyiraman. Tujuannya teman-teman supaya bisa mengambil manfaat dari apa yang saya ajarkan di video ini, supaya teman-teman juga tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang saya alami ini. Video ini sangat bermanfaat sekali bagi teman-teman yang ingin memperbesar terhadap tanaman durian atau memperbudidayakan terhadap tanaman durian. Jadi mungkin tanaman durian yang di depan saya ini adalah teman-teman mungkin udah pada tahu ya. Ini adalah hasil dari okulasi atau tempel sisip, namun keadaannya mati total seperti ini. Jadi di sini saya akan memberikan pelajaran bagi teman-teman supaya menghindar kesalahan yang saya lakukan sebelumnya, supaya untuk tanaman durian teman-teman yang sudah berhasil dilakukan sambung pucuk ataupun okulasi tidak mati seperti ini. Dan saya akan memperlihatkan juga kepada teman-teman untuk tanaman durian yang saya sudah lakukan okulasi ini. Nah, seperti ini teman-teman tanaman duriannya. Nah, seperti ini. Ini sudah saya lakukan okulasi namun kelihatannya layu dan diyakinkan tanaman durian tersebut ini mati total, teman-teman. Jadi di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman kenapa tanaman durian ini bisa mati total seperti ini. Karena teman-teman dalam melakukan sambung pucuk, okulasi ataupun tempel sisip terhadap tanaman durian itu sangat-sangatlah mudah sekali, teman-teman. Ternyata ada yang lebih sulit dari itu, yaitu pembesaran atau pun perawatan terhadap tanaman durian supaya tumbuh dengan sehat alias tidak mati seperti ini. Mari kita belajar di sini teman-teman caranya. Oke, saya sudah persiapkan tanaman durian yang sebelumnya ini mati, teman-teman. Dan untuk itu mari kita belajar di sini untuk teman-teman semuanya yang sedang memperbesar tanaman durian. Jadi kenapa tanaman durian ini bisa mati? Untuk itu saya akan buka terlebih dahulu tali pengikatnya ini. Karena matinya tanaman durian ini teman-teman bukan di bagian tali pengikatnya, yaitu di bagian seedlingnya. Saya akan buka terlebih dahulu. Nah teman-teman, saya akan lepas ya bagian tali pengikatnya ini atau penempelan terhadap seedling dan entrisnya ini. Nah seperti ini teman-teman, ini sudah mengering seperti ini ya. Nah ini diyakinkan total ya teman-teman. Yakin ini akan gagal teman-teman atau mati total. Nah teman-teman, apa sih penyebabnya tanaman durian ini bisa mati seperti ini? Untuk itu saya akan siram tanaman durian yang sudah mati ya teman-teman, supaya teman-teman lebih bisa menyimak dan memahami apa yang saya bagikan di video ini. Untuk itu tanaman durian yang sudah mati ini atau layu tersebut ini sudah tidak layak kita perbesar lagi. Saya akan lakukan penyiraman. Tujuannya teman-teman supaya bisa mengambil manfaat dari apa yang saya ajarkan di video ini, supaya teman-teman juga tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang saya alami ini. Nah untuk itu saya akan lakukan penyiraman untuk tanaman durian ini menggunakan air dari selang, teman-teman. Perhatikan ya di sini, perhatikan teman-teman. Bisa dilihat ya kondisinya seperti ini. Perhatikan. Kenapa tanaman durian ini bisa mati, teman-teman? Kalau teman-teman yang sudah belajar melakukan pembibitan terhadap tanaman durian pasti memahami apa yang saya maksudkan ini. Setelah saya melakukan penyiraman untuk tanaman durian. Nah seperti ini. Kelihatan ya. Nah kesimpulannya teman-teman bisa dilihat air ya. Jadi air itu tidak cepat menyerap atau kondisi dari media ini becek teman-teman. Yaitu yang mempengaruhi kegagalan dalam memperlakukan pembesaran terhadap tanaman durian itu atau kelemahan terhadap bibit terhadap tanaman durian itu, yaitu kondisi medianya yang becek. Nah sudah saya sering katakan kepada teman-teman semuanya di video-video saya sebelumnya, ketika saya mengganti media, gunakan aja 1:1 kalau kondisi di tempat teman-teman cuacanya stabil. Kalau kondisi di tempat teman-teman curah hujannya tinggi, lakukan medianya atau pemberian sekam antara 2:1, yaitu tanah 1 dan sekamnya 2. Nah lihat teman-teman, kondisi dari batangnya ini atau akar dari tanaman durian tersebut ini membusuk seperti ini teman-teman. Nah lihat kering seperti ini, berarti matinya
sambung pucuk ataupun okulasi itu bukan dari penempelannya teman-teman ya, yaitu diakibatkan karena seedlingnya yang mati karena tidak kuat menahan air yang ada di dalam media tersebut atau kondisi dari medianya yang becek. Sebelum teman-teman melakukan sambung pucuk ataupun okulasi, sudah saya sering katakan durian itu tidak kuat menahan air teman-teman, apalagi kekeringan. Jadi harus benar-benar stabil antara kondisi air dan kondisi media teman-teman. Jangan terlalu becek, apalagi jangan terlalu kering. Ini bisa berakibat seperti ini kepada tanaman durian jika kita salah melakukan pemberian sekam ataupun pemberian media terhadap tanaman durian tersebut. Nah, dilihat kondisi dari akarnya ini pada membusuk teman-teman. Dan untuk itu saya sudah sering katakan kepada teman-teman, ternyata dalam melakukan sambung pucuk itu sangat mudah sekali, apalagi bagi pemula ya teman-teman ya. Yang sudah melihat video saya mungkin sebelumnya mungkin ada yang sudah belajar dan bisa berhasil. Namun teman-teman ternyata dalam melakukan sambung pucuk ataupun okulasi ataupun tempel sisip ada yang lebih sulit, yaitu pembesaran terhadap tanaman durian. Untuk itu teman-teman, tanaman durian ini yang sudah mati seperti ini, medianya saya akan keringkan terlebih dahulu atau jemur terlebih dahulu. Saya akan daur ulang atau penambahan sekam untuk media tersebut ini. Dan bagi teman-teman yang ingin belajar melakukan sambung pucuk ataupun okulasi ataupun tempel sisip, sudah saya ajarkan di beberapa video saya, mungkin teman-teman sudah ada yang berhasil sempurna. Nah, untuk itu saya akan menjelaskan juga di bagian ini. Perhatikan teman-teman supaya tanaman durian teman-teman tidak mati lagi setelah melakukan sambung pucuk ataupun okulasi. Jadi teman-teman seperti ini. Setelah teman-teman melakukan okulasi ataupun sambung pucuk, ini khusus di bagian okulasi teman-teman ya, bukan membahas sambung pucuk, maaf. Nah, bagi teman-teman yang sudah melakukan okulasi, jadi walaupun penempelannya itu sudah menempel seperti ini, hampir sudah pecah tunas ataupun sudah pecah daun seperti ini, teman-teman jangan sekali-kali ya, jangan terburu-buru intinya melakukan pemotongan terhadap seedling. Jadi diusahakan kondisi daun itu, kondisi daun yang sudah pecah tunas di bagian hasil okulasi ataupun sambung pucuk itu teman-teman sudah besar terlebih dahulu sebelum teman-teman melakukan pemotongan. Karena dikhawatirkan akan mati untuk tanaman durian yang sudah teman-teman lakukan sambung pucuk ataupun okulasi tersebut. Ini dikhususkan bagi yang okulasi teman-teman. Kalau sambung pucuk ya namanya juga dipotong di bagian atas ya teman-teman. Kalau okulasi seperti ini pasti ditempel di bagian samping. Jadi diusahakan bagi teman-teman yang ingin melakukan pemotongan, jangan terburu-buru lakukan pembesaran terhadap daun terlebih dahulu, supaya daun itu bisa menyerap air yang ada di dalam media sebelum seedlingnya itu teman-teman lakukan pemotongan. Karena kalau diyakinkan teman-teman melakukan pemotongan terlebih dahulu sebelum entrisnya ini atau hasil okulasinya itu pecah tunas seperti ini teman-teman, jadi dikhawatirkan tanaman durian itu akan mati. Nah, untuk tanaman durian ini juga sebagai pencegahan kepada teman-teman, jika terjadi serangan kutu kebul, usahakan lakukan penyemprotan. Jadi jika kalau ada 1-2 seperti ini cukup dibersihkan menggunakan tangan aja. Tapi kalau tanaman durian itu banyak terkena serangannya teman-teman kutu kebul, ini akan berakibat gagal juga terhadap tanaman durian yang sudah teman-teman lakukan okulasi ataupun sambung pucuk. Lakukan penyemprotan teman-teman menggunakan pestisida insektisida ya teman-teman. Jadi jangan takarannya jangan terlalu berat-berat atau jangan terlalu kencang-kencang ya teman-teman. Ya sesuaikan aja dengan kebutuhan teman-teman atau tanaman durian ini. Kalau terlalu dosisnya terlalu besar, dikhawatirkan tanaman durian tersebut juga akan mati lagi teman-teman. Jadi penyesuaian nih teman-teman ya, penyesuaian suhu, sinar matahari dan penyiraman atau kondisi air itu harus perlu disesuaikan supaya tanaman durian ini bisa tumbuh subur dan bisa cepat besar teman-teman. Intinya jangan sekali-kali teman-teman kalau di tempat teman-teman atau curah hujannya tinggi menggunakan atau campuran medianya itu 1:1 antara sekam dan tanah. Saya rekomendasikan bagi teman-teman yang ingin mengganti media di tempat teman-teman, jika kondisi hujannya itu terlalu tinggi, ya gunakan 1:2. Ini sepengalaman saya teman-teman. Kalau menggunakan 1:1 dikhawatirkan
medianya ini akan becek seperti ini teman-teman. Dan jika kita melakukan medianya itu menggunakan 2:1 supaya air itu cepat menyerap dan tanaman durian itu bisa tumbuh subur. Jadi ini sebagai ilmu yang sangat bermanfaat bagi teman-teman. Jika dicontoh cara-cara ini, insya Allah teman-teman bisa memperbesar tanaman durian tanpa gagal seperti ini atau bisa tumbuh subur. Nah, tanaman durian ini bisa lihat kondisi dari medianya teman-teman. Ini menggunakan 2:1 antara sekam dan tanah, yaitu tanahnya 1 dan sekamnya 2. Bisa dilihat ini adalah hasil sambung pucuk. Pertumbuhannya juga lumayan cukup baik karena saya tidak mau ambil resiko teman-teman jika terjadi guyuran hujan untuk di tempat ini. Jadi dikhawatirkan tanaman durian ini akan seperti tadi atau mati total diakibatkan karena medianya yang becek. Jadi itu teman-teman alasan pertama kenapa tanaman durian ini bisa mati. Mungkin ada beberapa faktor ya bisa tanaman durian ini bisa mati total. Dan untuk itu saya juga akan memperlihatkan kepada teman-teman untuk tanaman durian yang ini juga teman-teman. Ini tanaman durian yang sudah lumayan cukup besar teman-teman ya. Hampir 3 bulanan saya besarkan teman-teman. Dan ini bagian daunnya mengering seperti ini. Nah ini saya menggunakan sekam 2 dan tanah 1 teman-teman. Kenapa tanaman durian ini bisa kering seperti ini? Karena kekurangan air. Nah itu salah juga teman-teman ya. Tadi kebanyakan air salah. Ini kekurangan air salah juga sampai kering seperti ini. Jadi suhu di tempat teman-teman itu harus disesuaikan dalam kondisi medianya. Jadi jangan berfokus kepada video atau tutorial saya ini. Sesuaikan aja di tempat teman-teman untuk pembesaran terhadap tanaman durian. Ini diakibatkan karena ketika musim kemarau tanaman durian ini kekurangan unsur air ya teman-teman. Kekurangan air yang bisa mengakibatkan akar tersebut itu kering dan bisa mengakibatkan daunnya juga mengering seperti itu. Itu diakibatkan karena saya menggunakan medianya 2:1. Nah untuk itu teman-teman, jika teman-teman ingin menggunakan medianya menggunakan 2:1, harus benar-benar rutin ya melakukan penyiraman secukupnya antara pagi hari dan sore hari. Jangan sampai medianya itu kering seperti ini teman-teman. Dan saya juga rekomendasikan kepada teman jika menggunakan media 2:1 ya teman-teman antara tanah 1 dan sekamnya 2 ini seperti yang saya contohkan tadi. Untuk bagian atasnya gunakan aja paranet supaya sinar matahari itu tidak gampang masuk ke dalam hasil pembibitan terhadap tanaman durian, supaya sinarnya itu tersaring terlebih dahulu. Jadi seperti itu teman-teman pembelajaran terhadap tanaman durian atau pembibitan terhadap tanaman durian. Jadi saya sering katakan jangan terlalu berfokus kepada tutorial. Jadi usahakan berfokus aja kepada suhu atau kondisi tempat teman-teman. Jadi tanaman durian ini bisa dilihat teman-teman seedling. Walaupun saya menggunakan medianya yang kecil seperti ini. Nah seperti ini teman-teman. Ini bisa tumbuh hidup seperti ini walaupun menggunakan media yang kecil atau polybag yang kecil seperti ini teman-teman. Nah ini menggunakan 2 kaki atau K2 ya teman-teman. Ini belum saya lakukan okulasi ataupun sambung pucuk. Ini cukup pembesaran saja teman-teman untuk tanaman durian ini. Dan ini bisa teman-teman pelajari ya. Kenapa tanaman durian ini menggunakan media kecil tapi bisa hidup seperti ini. Karena dia masih ada bagian daun di bagian atasnya teman-teman, atau bisa menyerap air, bisa menerima fotosintesis dari matahari sehingga tanaman durian ini bisa tumbuh seperti ini. Dan kondisi dari media juga teman-teman ini dalam keadaan basah atau sesuai. Nah seperti itu teman-teman untuk tanaman durian yang dalam pembesaran ini. Ini juga belum saya lakukan pembukaan tali. Kalau lama-kelamaan ini akan seperti ini teman-teman ya, akan mati juga karena kita lama tidak melakukan pembukaan tali. Jadi mungkin itu teman-teman yang perlu teman-teman pelajari untuk tanaman durian supaya dalam pembibitan terhadap tanaman durian itu bisa maksimal ya pertumbuhannya atau bisa sehat, normal. Jadi diusahakan pemupukan, penyiraman, sinar matahari itu harus benar-benar tercukupi supaya tanaman durian itu bisa tumbuh subur dan sehat.
Jangan sampai teman-teman sudah susah-susah melakukan sambung pucuk ataupun tempel sisip terhadap tanaman durian, bisa seperti tadi teman-teman, alias mati total diakibatkan karena kondisi media yang becek. Nah, untuk itu ini sekedar video pembelajaran bagi teman-teman semuanya dalam melakukan pembibitan terhadap tanaman durian tersebut. Jadi mungkin banyak sekali teman-teman cara pembesaran terhadap tanaman durian yang sudah teman-teman pelajari. Ya, ngasih masukannya juga atau ngasih pembelajarannya bagi teman-teman semuanya ya teman-teman. Jangan pelit-pelit terhadap ilmu. Jadi bagikan ilmu yang bermanfaat bagi teman-teman kepada orang lain juga. Bisa teman-teman peragakan di tempat teman-teman, atau bisa teman-teman share aja ya di YouTube atau di channelnya ini, supaya teman-teman bisa membagikan ilmunya juga bagi teman-teman pembibitan terhadap tanaman durian. Jangan terlalu berfokus kepada satu video ataupun satu channel teman-teman, berfokuslah kepada diri sendiri dan cuaca teman-teman di tempat teman-teman semuanya, supaya teman-teman bisa menghindari kesalahan, bisa memperbesar tanaman durian dengan maksimal sesuai dengan kemampuan teman-teman. Oke teman-teman, setelah ini saya undur diri. Terima kasih kepada yang teman-teman yang sudah menonton video ini sampai full ya. Dari itu akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat teman-teman. Salam satu lumpur.